Selamat malam, perkenalkan nama saya Iwayan Eka Raditya, NIM 120130019 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2020, kelas Matematika Teknik 2 RA. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari tugas tambahan yang telah diberikan. Nah, jadi untuk tugas tambahan yang telah diberikan ini, saya mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 4. Untuk nomor 2 sendiri yaitu sebuah tali string dikencangkan, panjang tali 80 cm, dalam kurung setelah dikencangkan. Pada kedua ujung tali tersebut diikat mati, dalam kurung tidak ada gerakan horizontal dan vertikal. Tali tersebut ditarik sejauh 5 cm dari posisi semula pada tengah-tengah, kemudian dilepaskan dengan kecepatan awal 0, dan kemudian berisolasi. Selesaikan persamaan gelombang satu dimensi dengan C kuadrat sama dengan 1 untuk mendapatkan persamaan gerakan atau defleksi U dalam kurung X, T. Baik, untuk jawabannya sendiri, di sini saya sudah membuat gambarnya. Nah, untuk X tadi 80 dan X 40, X 0 dan 5. Untuk syarat awal itu U dalam kurung X, 0 atau Fx. Untuk mencari Fx dapat menggunakan persamaan linear lurus. Nah, untuk mencari Fx sendiri itu adalah menggunakan yang persamaan garis M, yaitu X1 Y1 sama dengan 0,0, Y sama dengan AX plus B, 0 sama dengan A 0 plus B, 0 sama dengan B. Untuk X1 Y1 sama dengan 40,5, sama dengan Y sama dengan AX plus B 5, karena Y-nya tadi 5, A karena tadi X-nya ini 40, A 40 plus B 5 sama dengan 40A plus B. Lalu setelah itu kita mengeliminasinya agar mendapatkan nilai A. 40A plus B sama dengan 5, B sama dengan 0. Nah, dikurangkan mendapatkan hasil 40A sama dengan 5, A sama dengan 1/8. Lalu sehingga Y yang didapatkan AX plus B sama dengan Y sama dengan 1/8X ditambah 0. Jadi Y sama dengan 1/8X. Lalu untuk mencari Fx tadi, maaf tadi lupa, kita gunakan Y sama dengan AX plus B atau Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Untuk mencari Fx-nya yang sekarang itu pada persamaan garis yang N. Pada persamaan garis yang N ini, X1 Y1 sama dengan 40,5, yaitu Y sama dengan AX plus B, 5 sama dengan A 40 plus B, 5 sama dengan 40A plus B. Lalu kita langsung eliminasi di mana 40A plus B sama dengan 5, 80A plus B sama dengan 0. Kita dikurangkan yaitu menghasilkan negatif atau min dari 40A sama dengan 5. A sama dengan min 1/8. Oh ya, dari substitusinya juga ini dapatnya 40 dalam kurung min 1/8 plus B sama dengan 5. Min 5 plus B sama dengan 5. B sama dengan 10. Sehingga tadi Y-nya itu didapatkan AX plus B, Y sama dengan min 1/8X plus 10. Y sama dengan 80 min X per 8. Lalu kita masuk ke diperoleh U dan kurung X plus X, 0 sama dengan Fx 1/8 X, 0 kurang dari X atau lebih dari 40. X lebih dari 40. Jadi 80 min X sama dengan 8, 40,40 kurang dari X kurang dari 80. Maka kecepatan awal itu 9X sama 0, L sama 80. Delta hingga atau Fourier-nya yaitu UM X, T sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga AM cos delta MT plus PM sin delta MT sin
tutup kurung sin MP per LX. Maaf, tadi untuk simbolnya ini adalah lambda, bukan delta. Karena kecepatan awal 0, maka yang dihitung koefisien AM-nya. Jadi AM sama dengan 2 per L integral L sampai 0 fx sin M pi per L x dx. 2L untuk integralnya karena L-nya dari 40 sampai 0 1 per 8 x sin M pi per 80 x dx ditambah integral 80 sampai 40 80 x 80 min x min p per 8 sin M pi per 80 x dx. Untuk sebelah sini ini adalah fungsi 1 dan yang ini adalah fungsi 2. Lalu dapatnya integral fungsi pertamanya yaitu V1 sama integral. Untuk integralnya 40 sampai dengan 0 itu 1 per 8 x sin M pi per 80x sama dengan UV1 dan UV2. Dapatkan dari U-nya adalah ini dan Y-nya adalah ini. Lalu 1 per 8x kali 80 min cos MP per 80x dikurang 1 per 8 dikali 80 dikali 80 dalam kurung min sin MP per 80x. Per 80x nah ini untuk per MP dan ini per MP juga. Lalu sama dengan min 10 min dalam kurung 10 kurung cos MP per 80x per MP ditambah 800 dalam kurung sin MP per 80x per M kuadrat pi kuadrat sama dengan min 10x dalam kurung cos MP per 80x dikali 40 dan 0 lalu ditambah 800 dalam kurung sin MP per 80x juga 40 0 sama dengan min 10 dikali 40 dalam kurung cos MP per 80 dikali 40 ditambah 800 dalam kurung sin MP per 80x dikali 40 per MP per M kuadrat pi kuadrat. Lalu sama dengan min 400 dalam kurung cos MP per 2 per MP ditambah 800 dalam kurung sin MP per 2 ditambah M kuadrat pi kuadrat. Lalu pada integral fungsi kedua itu integral 80 sampai 40 80 min x per 8 sin M pi per 80x sama dengan UV1 dan UV12 U1 V2 80 min x per 8 dikali 80 dalam kurung min cos MP per 80x min dalam kurung min 1 per 8 dikali 80 kali 80 dalam kurung sin MP per 80x sama dengan 800 dikali 10x dalam kurung min cos MP per 80x per MP dikurang 800 dalam kurung sin MP per 80x per M kuadrat pi kuadrat, dimana hasilnya yaitu 800 dikurang 10x mesin tadi dalam kurung cos MP per 80x per MP dikali 80 40 min 800 dalam kurung sin MP per 80x per M kuadrat pi kuadrat dikali 80 per 40. Lalu sama dengan dalam kurung 800 dikurang 10 kali 80 dalam kurung min cos MP per 80 dikali 80 per MP dikurang 800 dikali 800 dikurang 40 dalam kurung dikurang 10 dan kali 40 dalam kurung cos MP per 80 dikali 40 per M kuadrat pi kuadrat dikurang 800 per sin MP 80 MP 80 per 8
per 80 dikali 80 dikurang 800, ini per MP. 800 dalam kurung sin MP per 80 dikali 40 per M kuadrat Pi kuadrat. Lalu hasilnya 400 dalam kurung cos MP per 2 per MP dikurang 800 dalam kurung sin MP per M kuadrat Pi kuadrat dikurang 800 sin MP per 2 per M kuadrat Pi kuadrat sama dengan hasilnya 400 cos MP per 2 per MP plus 800 sin MP per 2 per M kuadrat Pi kuadrat. Sehingga AM-nya 2 per L integral L sampai 0 fx sin MP per L x dx. AM sama dengan 2 per 80 dalam kurung min 400 dalam kurung cos MP per 2 per MP ditambah 800 dalam kurung sin MP per 2 per M kuadrat Pi kuadrat ditambah 400 cos MP per 2 per MP ditambah 800 sin MP per 2 per M kuadrat Pi kuadrat. Hasilnya 2 per 80 dalam kurung 1600 dalam kurung sin MP per 2 per M kuadrat Pi kuadrat sama dengan misalnya 40 dalam kurung sin MP per 2 per M kuadrat Pi kuadrat. Setelah mendapatkan AM, maka cari nilai M 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga lambda M C M Pi per L. C kuadrat sama dengan 1, C sama dengan akar 1 sama dengan 1. Untuk M-nya sendiri itu 1, 40 sin T, sin dalam kurung T dalam kurung Pi per 2, cos lambda MT sin MP per LX. 40 per 40 per Pi kuadrat cos C Pi per 80 plus sin Pi per 80X. Untuk M2-nya 40 dalam kurung sin 2 per 2 Pi per 2 per 2 kuadrat 2 Pi kuadrat Pi kuadrat cos lambda MT sin MP per LX. Untuk M3-nya itu 40 dalam kurung sin 2 Pi per 2 cos lambda MT sin MP per LX. Lalu hasilnya 40 per 9 Pi 2 cos 3C Pi per 80 plus sin 3 Pi per 80. Untuk M4 itu 40 kali sin U Pi per 2 per M kuadrat Pi kuadrat cos lambda MT sin M Pi per LX. Hasilnya 0. Untuk M2 tadi juga hasilnya 0. Lalu untuk yang M5 itu 40 kali sin 5 Pi per 2 per 5 kuadrat Pi kuadrat cos lambda MT sin MP per LX cos 5 Pi per 80 plus sin 5 Pi per 80X. Hasilnya 40 per 25 Pi kuadrat cos 5C Pi per 80 T sin 5 Pi per 80X. M6-nya itu 40 dikali sin Y Pi per 2 cos lambda MT sin MX per LX. Hasilnya juga 0. Lalu disubstitusikan nilai AM tadi yang diperoleh ke persamaan U dalam kurung X, T sama dengan
sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga AM cos lambda MT plus sin MP per LX. U dalam kurung X, T sama dengan 40 per Pi2 dalam kurung sin PX per 80 cos CP per 80 T plus 0 1 per 9 sin 3 pi x per 80 cos 3 2 pi 3 c pi per 80 plus 0 plus 1 per 25 sin 5 pi x sama dengan 80 cos 5 c pi per 80 t plus 0 tutup kurung. Nah, ini untuk hasilnya mungkin. Ini untuk hasilnya. Lalu ke soal nomor 4, di mana soalnya itu diketahui suatu fungsi yang terdefinisi pada tengah daerah fx sama dengan x 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1, 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2. Untuk gambarnya sendiri seperti ini. Lalu untuk soal lagi, tuliskan rumus fungsi perluasan dari f yang bersifat periodik dan ganjil dengan periode P sama dengan 2L sama dengan 4. Yang B, tuliskan rumus fungsi perluasan dari F yang bersifat periodik dan genap dengan periode 2 sama dengan PL sama dengan 4. Lalu yang C, tuliskan rumus fungsi perluasan dari F yang bersifat periodik dalam kurung bukan ganjil atau genap dengan periode 2P. Dengan periode P sama dengan 2L sama dengan 4. Nah, lalu untuk jawab, kita menjawab yang A terlebih dahulu, di mana diminta rumus fungsi perluasan F bersifat ganjil. Yang dimana rumusnya dapatkan Fx sama dengan min F min X, di mana X tadi dapat dari, kita ambil dari rumus tadi di sini. Lalu di sini ada X. X yang bukan minus sekarang dapatkan dari sini. Lalu yang kedua itu Fx sama 1, karena Fx tadi bukan 1. Nah, didapatkanlah fungsinya dari Fx ini ada 4. Yang pertama ada X 0 kurang dari X lebih dari 1 itu dari sini tadi. Lalu sorry, 1,1 kurang dari X lebih dari 2. Dan juga kita dapatkan fungsi baru, yaitu dapatkan dari rumus tadi. Itu ada 2, yaitu yang pertama X, min 1 kurang dari X lebih dari 0, itu dapatkan dari sini, tapi kita tukar luasnya gitu. Lalu yang satunya min 1, sebenarnya min 2 kurang dari X lebih dari min 1, karena itu juga sama seperti yang X tadi yang ini, yaitu kita pindah ruaskan. Nah, lalu didapatkanlah gambar perluasannya, di mana gambar seperti ini untuk X 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 ini, yaitu seperti ini, kita tarik garis atas ini. Lalu untuk X yang bawah itu kita ambil dari sini, min 1 kurang dari X kurang dari 0, itu juga tarik garis ini. Nah, lalu untuk satunya tadi itu kita ambil dari sini ya, dengan batasan yaitu 1 kurang dari X dan kurang dari 2, kita tarik. Yang bawah juga sama, yaitu kita ambil dari sini, min 1 min 2 kurang dari X kurang dari 1, kita tarik juga garis seperti ini. Seperti inilah untuk gambar dari perluasannya, hampir sama seperti gambar yang pertama tadi gitu. Lalu kita untuk fungsi ganjilnya itu AM sama dengan 0. Lalu kita mencari BM-nya, di mana 2 per L integral L sampai 0 Fx sin MP per L X dx. Lalu untuk L-nya sendiri kita bisa menggunakan periode itu 4, di mana X sama dengan X plus 4 sama dengan L itu 2. Tuh. Lalu kita ke rumus fungsi perluasan F genap, di mana kita menggunakan rumus Fx sama dengan F min X, di mana ini juga rumus seperti tadi.
Lalu kita fx sama dengan 1 karena satu ini tidak ada x-nya. Kita masuk ke fungsinya, dimana untuk fungsinya juga hampir sama seperti tadi, kita masukkan rumus juga x dengan x, 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1, lalu 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2. Lalu untuk ininya juga diambil dari yang tadi, namun kita tukar ruasnya seperti itu mungkin. Ya seperti itu. Nah, seperti inilah gambar yang dihasilkan. Hampir sama seperti yang di A tadi, di mana kita gambar tarik lurusnya ini juga seperti ini. Itu gambarnya. Lalu kita masuk ke fungsi genapnya, di mana BM-nya itu sebenarnya 0. Lalu kita A 0-nya sebenarnya 1 per L, integral L sampai O, lalu sampai 0, sorry, Fx DC DC AM sama dengan 2L integral L sampai 0 Fx cos MP per 2 X dx. Dan untuk L sendiri, untuk L sendiri itu kita gunakan dengan periode 4 juga, jadinya Fx X plus 4 sama dengan L2. L sama dengan 2. Lalu untuk rumus fungsi perluasan yang bukan ganjil genapnya, di mana dari rumus fungsi keluaran bukan ganjil genap ini, itu kita gunakan rumusnya fx sama dengan, dan masukkan rumusnya tadi, yaitu x 0 kurang dari x kurang dari 1, 1 kurang dari x kurang dari 2, di mana untuk gambarnya juga dapatkan seperti ini, hampir sama seperti gambar sebelum-sebelumnya, di mana kita tarik garis dari 0 sampai 1, lalu dari 1 sampai 2. Nah, seperti ini gambarnya, di mana kita menggunakan untuk mencari rumusnya itu A0 sama dengan 1 per L integral L sampai 0 Fx dx. Lalu untuk AM-nya itu sama dengan 2 per L integral L sampai 0 Fx cos MV per L X dx. Dan untuk PM-nya sendiri itu 2 per L integral L sampai 0 Fx sin MP per L X dx. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan yang bisa saya berikan untuk dalam presentasi kali ini. Mungkin kalau ada kesalahan kata atau pengucapan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Eh, Segitu saja dari saya ucapkan terima kasih.